Tetapi mungkin lebih eloknya saya sampaikan bahwa Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Dengan bahasa Suryani. Sekarang di seluruh negara Injilnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Mau di Inggris, bahasa Inggris. Referensi aslinya nggak ada. Mau di China, di negara manapun itu, Ethiopia dan lain sebagainya, di 190 PBB itu 193 negara kalau nggak salah ya, tambah 2 negara yang belum masuk di PBB ya, itu sesuai dengan bahasa negara mereka. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Gimana teman-teman sekalian? Pasti happy terus ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentu saja kita hidup dengan manusia barunya kita. Sebab kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, dan sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita terus berada di dalam kebahagiaan penuh dengan damai sejahtera. Berbeda dengan orang-orang di luar daripada kekristenan teman-teman, di mana mereka hidup dalam keraguan-raguan. Tetapi di Kristen kita hidup di dalam kepastian. Karena janji Tuhan itu pasti untuk saya dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu video lagi yang saya ambil dari channelnya Didit Yulia. Ya, Mas Didit, di mana ada seorang dokter, ya, mak-mak lagi teman-teman sekalian, yang berusaha untuk menghina Kristen, yang berusaha untuk menjelekan Kristen, tetapi dia berbicara tak bolak-balik teman-teman sekalian, ya, belepotan ya, kayak anak-anak yang baru belajar mama, papa, kakak, adik, ya, semua belepotan teman-teman sekalian, tidak jelas ya. Dan yang paling aneh, dia putar balikan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu Taurat dan juga Injil. Dia pokoknya itu dia adu-adukan secara tidak tepat teman-teman sekalian. Sangat kacau ya, saya lihat. Anak sekolah minggu mungkin lebih bagus ketika dia berbicara. Tetapi ini ngaku doktor, ngaku pendeta dulu ya sebelum masuk Islam, ngaku tokoh agama Kristen dulu. Nah teman-teman, supaya kita tidak penasaran, nanti kita akan komen secara bersama-sama. Mari kita langsung saja dulu untuk melihat videonya, sehingga teman-teman bisa terhibur, pasti tertawa. Karena apa yang diceritakannya ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Mari teman-teman, kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Saya menemukan Tuhan yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak membingungkan pada prinsipnya. Kalau saya mengkaji mulai dari Taurat, Zabur, ya, Injil, itu semua terangkum di dalam Al-Quran. Saya baru mencari ya Pak Ustadz, saat proses saya mencari. Kalau kita membuka Injil, kan kalau Taurat itu, dia semua tertuang dalam perjanjian lama, ya. Itu yang kemudian dari kitab Ibrani disalin ke perjanjian lama. Nah, itu yang kemudian dari kitab Ibrani disalin ke perjanjian lama. Nah, ya, tetapi mungkin lebih eloknya saya sampaikan bahwa Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Injil itu kan diwahyukan dengan bahasa Suryani ya Pak. Dengan bahasa Suryani. Sekarang di seluruh negara Injilnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Mau di Inggris, bahasa Inggris. Referensi aslinya nggak ada. Mau di China, di negara manapun itu, Ethiopia dan lain sebagainya,
di 190 PBB itu 193 negara kalau tidak salah ya, tambah 2 negara yang belum masuk di PBB ya. Itu sesuai dengan bahasa negara mereka. Nah, kalau saya membaca sejarah ya, yang lebih dulu dibukukan ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang isinya otomatis sebelum Nabi Isa. Itu dibukukan dengan bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani ada, kemudian dengan bahasa seterusnya translate ke berbagai bahasa di negara kita ini. Saya melihat begitu banyak hal yang kemudian mungkin karena dasar aslinya bahasa Suryani diterjemahkan oleh orang Yunani misalnya, ke orang yang ada di Roma, ya awal, sehingga penempatan kata kalimatnya itu ada yang kemudian artinya menjadi tidak sesuai dengan sumber originalnya. Ini yang saya melihat itu. Tetapi ini sudah terlanjur di publikasi. Hanya juga pada saat di cover dibukukan Injil dengan Al-Quran, saya baca sejarahnya. Ya, kalau Injil itu yang Perjanjian Lama itu sempat hilang. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya, mak-mak ini yang sudah dokter ya, yang kita sudah dengar secara bersama-sama. Dan mungkin teman-teman sekalian ketawa ya ketika menonton dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Ini sudah bergelar dokter ya. Jadi ada sarjana-sarjana ekonomi dan juga master di belakangnya lagi itu ya. Nah, teman-teman, ini dia sedang mempertontonkan ke semua orang ya di media sosial itu, karena di sana ada ustadz, karena ada 2 orang ya yang sedang hadir juga dalam pembicaraan mereka ini. Jadi mencoba untuk menjelekkan kekristenan ya. Seakan-akan dia udah pakar teologi Kristen, pakar Alkitab, dan mungkin lebih banyak tahulah tentang orang Kristen ya. Jadi hal ini saya simpulkan bahwasanya mak-mak ini dia sedang mempertontonkan kegoblokannya ya, ketidaktahuannya tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya heran teman-teman sekalian ya. Orang-orang seperti ini dipercayai dan diundang untuk ceramah di mana-mana ya. Teman-teman, kita akan meluruskan apa yang sudah disampaikannya ya. Karena kita melihat tadi bahwasanya semua tak bolak-balik ya. Tidak sesuai dengan urutan-urutan daripada kitab suci orang Kristen ya. Yang pertama teman-teman sekalian yang dia bahas bahwasanya Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah disimpulkan dalam satu kitab katanya, yaitu Al-Quran ya. Lucu ini teman-teman sekalian. Kenapa lucu? Karena bagaimanapun ini tidak bisa disamakan tentang cerita yang ada di dalam Alkitab. Misalnya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga bagaimana cara Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, dan juga kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sama dengan yang ada di Taurat ya, bahkan di Zabur ini kita Mazmur teman-teman sekalian, dan kita para nabi dan Injil ya, sangat tidak sama ketika mereka sudah simpulkan di dalam Al-Quran menurut ibu ini ya. Karena dikatakannya sudah disimpulkan dalam satu kitab, yaitu Al-Quran. Ini sangat tidak masuk akal teman-teman sekalian. Kenapa? Karena justru Al-Quran ini saling kontradiksi ya. Antara satu sama lain. Cerita-cerita daripada Alkitab itu tidak sama dengan yang diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya nih, Yesus di Al-Quran ya, atau Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Sementara di Alkitab itu Yesus lahirnya di Bethlehem ya, di kandang domba, bukan di bawah pohon. Kedua, tentang silsilah daripada Yesus Kristus, mulai dari Maryam ya. Maryam ini saudara Musa loh, saudara Musa dan Harun. Mereka katakan bahwa itu ibu Yesus. Ini terbalik. Kemudian orang yang atau anak yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham ya, mereka katakan itu Ismail, padahal itu Ishak. Ya, jadi mereka putarbalikan semua apa yang
tertulis di dalam kitab suci orang Kristen ya. Itu yang pertama teman-teman sekalian, itu kekeliruan yang pertama daripada mak-mak ini. Yang kedua, itu kitab Ibrani katanya disalin di Perjanjian Lama. Ini terbalik. Sejak kapan kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru itu disalin ke Perjanjian Lama? Karena yang lebih dulu ada adalah Perjanjian Lama baru Perjanjian Baru. Nah, yang tepatnya adalah kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini baru betul, ya. Bukan kitab Ibrani yang ada di Injil itu disalin di Perjanjian Lama. Ini terbalik. Di sini kita melihat bahwasanya itu tidak mengerti Alkitab, tapi sok tahu, sok pintar, dan juga mereka gunakan itu untuk menghina. Sama saja. Ya hanya orang-orang bodoh lah ya. Orang-orang bodoh yang percaya dengan omongan seperti ini. Dan ustadznya ketika dia katakan itu termanggu-manggu aja teman-teman sekalian. Oh betul, benar gitu ya. Padahal mereka sedang disesatkan, ditipu oleh para mu'alaf ini. Yang ketiga teman-teman sekalian, Injil dalam bahasa negara dan suku masing-masing katanya itu sudah diterjemahkan kemana-mana ya. Gitu. Ya. Ini ketidaktahuannya mereka, karena paham mereka itu suatu kitab suci itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, bagaimana bangsa-bangsa mengetahui kalau itu tidak diterjemahkan? Contoh nih ya, seperti Al-Quran. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa-bahasa. Misalnya bahasa Indonesia. Dan apa yang terjadi? Itu banyak orang Indonesia tidak mengerti. Mereka hanya bisa menghafal tapi tidak mengerti arti dan maknanya. Ini yang sering terjadi teman-teman sekalian. Jadi akhirnya terjadi namanya pembodohan publik, di mana para ustadz jual ayat untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Ini yang sering terjadi. Kayak Ustadz Ewaloni jual ayat, Ustadz Abdul Somad jual ayat, ya, untuk ya cari panggung, cari makan di ceramah-ceramah mereka. Karena umat tidak tahu, tidak ngerti bahasa ini. Nah, ini berbeda ya. Ibu yang sudah doktor ini ya, dengarkan baik-baik. Ini beda. Alkitab bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Karena Tuhan suruh. Tuhan kami menyuruhnya. Agar semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua isi firman Tuhan yang ada di Alkitab ini bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Supaya firman Tuhan ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh semua orang yang punya bahasa masing-masing tentunya teman-teman sekalian. Jadi ini keunikan daripada Alkitab, bisa diterjemahkan kemana-mana supaya orang bisa mengerti dan memahami. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka akan selamat. Yang keempat teman-teman sekalian, Injil diwahyukan dalam bahasa Suryani katanya. Ini yang paling lucu teman-teman sekalian ya. Injil diwahyukan dalam bahasa Suryani. Saya tidak tahu ya. Bahasa Suryani ini biasanya sih nama orang. Suryani ini nama orang. Dan juga ada tante saya yang bernama Suryani Gule. Itu nama tante saya. Ya, ini goblok banget teman-teman sekalian. Tapi pede sekali berbicara di publik, di media sosial loh. Seluruh dunia akan mendengarkan hal ini. Ya. Jadi Alkitab itu tidak diwahyukan dalam bahasa Suryani. Tapi yang benarnya adalah kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, bukanlah bahasa Suryani. Ya, mak-mak ini memang, aduh, pokoknya kalau seandainya ceramah di depan anak sekolah minggu saya, ini mak-mak sudah diolok-olok ini. Ya, guling-guling anak sekolah minggu saya akan ketawa untuk melihat penjelasan mak-mak ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian itu poin yang keempat ya yang kita sudah komen. Yang kelima adalah PL dibukukan dalam bahasa Yunani. Ini tak bolak-balik lagi ya. Di mana sih otaknya udah doktor loh. Ya, udah doktor. Bayangkan, sejak kapan kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Yunani? Saya sudah jelaskan tadi barusan teman-teman sekalian. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Jadi ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi mungkin teman-teman bingung ya.
Mungkin umat muslim juga yang nonton ini bingung dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama itu manusia ya baru bisa selamat untuk harus melakukan semua hukum Taurat gitu ya. Nah, di perjanjian baru karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan selamat dalam melakukan hukum Taurat ini, Tuhan datang ya memberikan perjanjian yang baru dengan darahnya, yaitu barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah tertumpah darahnya di atas kayu salib sebagai korban penghapusan dosa umat manusia, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, itu ya perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Nah, keenam teman-teman, yang terakhir adalah Injil perjanjian lama. Ya, Injil perjanjian lama. Teman-teman, ini bingung saya kalimatnya. Ya, Injil perjanjian lama. Sejak kapan ada Injil di perjanjian lama? Ya, tidak ada kitab Injil di perjanjian lama, teman-teman sekalian. Kitab Injil itu adanya di perjanjian baru, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 Injil. Nah, ini yang saya sering katakan di video-video saya dalam mengeluruskan semua hinaan dan juga fitnahan daripada para ustadz, kandurun-kandurun yang suka menjelekan Kristen. Apalagi mereka yang mu'alaf. Mereka seringkali menggabungkan seluruh kitab, ya, Alkitab ini. Saya kasih lihat teman-teman sekalian ya. Alkitab ini mereka gabungkan semua dengan satu kata, yaitu Injil. Ya, Injil. Ini mereka katakan Injil. Keseluruhan daripada Alkitab ini Injil. Ini salah. Ini bukan Injil. Nama keseluruhannya adalah Alkitab. Bahasa Inggrisnya Bible. Ya, Alkitab bahasa Inggrisnya itu Bible. Injil itu hanya ada 4 kitab. Yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi jangan salah, ini para kandurun-kandurun yang menghina, tolong ya pandai sedikit. Ya, kalau menjadi penjahat itu ya harus jadi penjahat benar dan harus juga IQ-nya harus pandai gitu ya. Jangan, ini bukan Injil. Ya, ini Alkitab, ini Bible namanya. Terdiri dari perjanjian lama. Di perjanjian lama itu ada yang namanya hukum Taurat, ya, Taurat Musa ya. Kemudian ada kisah para nabi, ya, raja-raja. Kemudian ada kitab Jabur, itu kitab Mazmur, dan juga nabi-nabi kecil, ya. Dan kemudian di perjanjian baru itu ada yang namanya Injil dan juga kisah para rasul, kisah daripada pelayanan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada beberapa surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus juga sesuai dengan Injil yang 4 tadi, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka Rasul Paulus menulis surat-suratnya berdasarkan keempat Injil ini. Jadi kalau dituduhkan pun itu Paulus, ini karangan Paulus ya, itu pokoknya Paulus yang menyesatkan umat Kristen, itu salah. Karena apa yang diceritakan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam pelayanan penginjilannya di Asia, itu semua dia menyampaikan berdasarkan tentang 4 Injil tadi. Nah, Injil berbicara tentang kelahiran, ya, pelayanan Tuhan Yesus, mujizatnya, kemudian kematian, penyiksaannya dan sampai mati di atas kayu salib ya. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ke sorga atau kembalinya ke sorga, kekekalannya ya. Jadi ini harus dipahami. Ini sekali lagi ini bukan Injil. Ini bukan Injil. Ya, kalau bicara Injil itu hanya 4 kitab saja. Ini yang disebut dengan Alkitab atau Bible. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya apa yang kita sudah bongkar dan juga kita sudah permalukan. Saya katakan saya permalukan perempuan ini. Jadi kalau seandainya dia mau bicara dengan saya, ini bukan hanya ini, saya akan permalukan dia tentang pengetahuan tentang Alkitab ini ya. Pokoknya semua kacau balau teman-teman sekalian. Tapi mereka senang untuk mendengarkan orang-orang semacam ini. Umat Islam justru tepuk tangan untuk mendengarkan orang-orang seperti Mak-Mak ini yang hanya taunya menghina, menjelekkan, tapi dia pun penyampaiannya itu tak bolak-balik semua.
Itu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.